Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat dan karunia sehingga kita dapat hadir di ruangan ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2020. Selawat berikan salam terlebih pula kita hadirkan kepada Nabi Junjungan kita Muhammad SAW berupa doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan di yaumil akhir syafaatnya. Amin ya rabbal. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Satu Purbalingga, yang kami hormati Bapak Ibu rekan guru SMK Negeri 1 Purbalingga. Adapun pada hari ini kita melaksanakan kegiatan diseminasi tentang penyebaran dan pemahaman serta penerapan budaya positif yang merupakan salah satu materi dalam modul calon penggerak pada modul 1.4. Jadi pada hari ini saya sebagai calon guru penggerak akan melaksanakan aksi nyata tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Adapun agenda kita yang pertama yakni pembukaan, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya sepatah dua kata dari Bapak Kepala Sekolah, dan kegiatan inti kita yakni penyampaian mengenai diseminasi budaya positif, dan yang terakhir nanti refleksi dan penutup. Untuk itu sebelum kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita memulai dengan doa yang akan saya pandu. Sebelum mulai kita kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya baiklah Bapak Ibu, untuk kegiatan selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi untuk itu para hadirin diharapkan berdiri. Kepada Ibu Fadila untuk memandu dirjen lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Lah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah dadanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya.
Para hadirin silakan duduk kembali. Ya, untuk selanjutnya Bapak Ibu, yakni kata sambutan dan sepatah dua kata dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kita hormati semuanya, Bapak Ibu guru yang telah hadir di ruangan ini, terlebih kepada calon guru penggerak kita yaitu Bapak Ipan Apandi yang telah mengundang kita untuk hadir bersama beliau dalam rangka pelaksanaan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Pondok Balingka ini. Seterusnya, tak lupa kita mengucapkan selawat kepada almarhum Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana nanti selamatnya kita harapkan di hari kemudian. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya dalam rangka hal tadi, ya. Dan seterusnya ucapan terima kasih kami kepada Bapak Ipan Apandi sebagai calon penggerak ke-11 yang telah mengundang kami dalam hal untuk berkolaborasi dalam hal diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di SMK 1 Pondok Balingka. Harapan Bapak dengan adanya yang pemahaman dan penerapan ini nanti tidak terkhusus kepada istilahnya Pak atau Pak Ipan Apandi sebagai calon penggerak, tertuju kita semuanya. Apa yang akan kita lakukan nanti, mudah-mudahan dapat kita pahami dan nanti kita dapat melakukan hanya untuk Pak Ipan Apandi saja. Kita pun nanti bisa menerapkan sebagaimana guru penggerak tersebut. Dan harapan Bapak nanti, ya, setelah selesai kalimat ini, banyaklah nanti calon-calon guru penggerak kita dari SMK 1 Pondok Balingka ini. Karena nantinya akan meningkatkan bagaimana proses pembelajaran di SMK Negeri 1 Pondok Balingka. Sebagai pionernya tahun ini yaitu Pak Ipan Apandi. Ya, Pak Ipan Apandi, terima kasih banyak. Dalam hal ini Bapak sangat mendukung sekali. Karena nantinya apa saja yang kita pelajari atau dalam kita pahami dalam pelaksanaan daripada calon guru penggerak ini nanti dapat meningkatkan tidak hanya pembelajaran tetapi bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu terutama untuk di sekolah kita ini. Mungkin tidak banyak yang mau sampaikan. Karena Pendi, selamat untuk Bapak, mudah-mudahan sukses sampai akhir pelaksanaan JGP ini. Itu harapan Bapak dan mudah-mudahan yang akan menyusul. Saja kurang lebih saya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan kepada kita bersama. Ya, Bapak Ibu, sekarang kita pada acara inti kita, yakni untuk memberikan pemaparan, Bapak ya. Pemaparan ini telah saya buatkan PowerPoint. Jadi nanti kita akan berkolaborasi, berdiskusi, juga kita akan mengadakan
mengadakan refleksi dalam kegiatan kita pada hari ini nantinya. Ya, untuk penyemangatnya, masih semangat Bapak Ibu ya? Untuk penyemangatnya, jika saya bilang SMK bisa, SMK hebat, SMK Kotobalingka luar biasa. Untuk penyemangatnya seperti yang saya sampaikan tadi, ya bisa kita mulai Bapak Ibu. SMK bisa, SMK SMK Kotobalingka luar biasa. Tepuk tangan untuk ya. Jadi dalam hal ini mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui, sudah lama mengetahui budaya positif ya. Jadi adapun tujuan saya di sini itu untuk berbagi, ya, bukan untuk menggurui. Jadi untuk itu konsep budaya positif ini sudah lama kita ketahui, namun mungkin Bapak Ibu ada yang lupa mungkin, atau kita bersama untuk sekedar mengingatkan kita kembali bagaimana konsepnya, teorinya dulu, sehingga penerapannya nanti kepada siswa kita akan lebih terstruktur, akan lebih mengena kepada siswa kita nantinya, dan juga bisa kita terapkan di dalam keseharian kita di sekolah ini. Untuk yang pertama, ya, budaya positif ini saya meminta Bapak Ibu melihat pertanyaan pemantik ya. Pemantik itu ada satu pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, apa yang dimaksud budaya positif dan contoh penerapannya? Jadi ini sebelum kita masuk di materi, tentunya kita harus memiliki konsep awal dulu Bapak Ibu sebelum nantinya kita membahas mengenai apa itu budaya positif, apa saja yang kita bahas dalam pertemuan kali ini. Jadi nanti saya akan bagikan stick note namanya, itu kertas kepada Bapak Ibu, silakan ditulis di kertas tersebut, nanti disampaikan masing-masing Bapak Ibu, boleh di meja atau di kursi masing-masing, boleh ke depannya. Jadi ini akan saya bagikan kepada Bapak Ibu stick note-nya. Ya, silakan Bapak Ibu dituliskan pada kertas yang telah saya bagikan tadi. Jadi yang bagaimana untuk sederhananya dalam pandangan Bapak Ibu mengenai budaya positif itu apa dan contoh penerapannya, tentunya di sekolah Bapak Ibu ya. Khususnya kita sebagai pendidik yang akan melaksanakan dan sedang melaksanakan kegiatan kepada peserta kita, baik di kelas maupun di kelas.
Ya, setelah siap nanti ya dalam kurang lebih 2 menit nanti akan disampaikan dan juga ditempelkan di papan tulis baru ya. Nanti itu merupakan konsep awal mengenai pertanyaan dari pemateri tadi yang akan dijawab oleh Bapak Ibu. Nanti akan kita bahas bersama di dalam kegiatan ini. Ya, bagi yang sudah siap boleh disampaikan dan juga ditempelkan di depan. Ya, Bu Mia mungkin ya, Bu Rami Aulia, dipersilakan. Boleh dikemukakan saja Bu, biar lebih jelas dengan Bapak Ibu yang lain. Baik, terima kasih kesempatan Pak Irfan. Menurut saya budaya positif itu ialah hal yang diterapkan di sekolah untuk menunjang pendidikan yang berkualitas serta untuk membuat karakter atau membentuk karakter siswa begitu. Contoh penerapannya mungkin bisa jadi dengan pembuatan daftar tertib atau pembuatan jadwal pikir di kelas. Begitu Pak Irfan, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mia. Boleh selanjutnya. Bu Rami, ya, akan disampaikan ya. Boleh dibaca saja. Budaya positif menurut saya nilai-nilai keyakinan. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan yang merupakan kebaikan yang mana ketika dilakukan akan menjadi kebiasaan di sekolah sehingga menjadikan siswa mempunyai karakter yang diam. Contohnya, ketika siswa bersalaman dengan guru di pagi hari ketika berada di gerbang sekolah sebelum masuk ke sekolah. Ya, selanjutnya boleh. Jadi tadi jawaban dari Ibu Rami ya, luar biasa tadi. Ya, silakan. Ini kita boleh bergantian ya, kalau bisa semuanya ya. Ya, Bu Lilis, di situ saja boleh. Menurut saya, budaya positif yang diterapkan di sekolah itu adalah bagaimana kegiatan yang baik, yang memiliki nilai-nilai yang baik yang biasa kita terapkan di sekolah. Dan kebiasaan ini kita lakukan sifatnya jangkauannya tidak sementara, jadi jangkauannya selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan atau cita-citakan di sekolah. Misalnya kalau di sekolah kita itu budaya positifnya itu disiplin seperti agak pagi misalnya, kemudian budaya membuang sampah tempatnya dan lain sebagainya. Ya, terima kasih Bu ya Asma. Silakan ditempelkan Bu ya. Ya, ke selanjutnya Ibu Hamidah. Menurut saya budaya positif itu adalah kebiasaan yang baik yang diterapkan di lingkungan sekolah, baik siswanya, baik gurunya, siswanya, dan semua warga sekolah. Contoh penerapannya gaya
Ya, terima kasih Bu Mila. Kemudian kami persilakan Bu Aida. Baiklah, kalau menurut saya budaya positif ini adalah kebiasaan atau peraturan yang mendukung peserta didik dan seluruh warga sekolah untuk berkembang dan menumbuhkan karakter menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Contohnya adanya budaya bersalaman setiap pagi antara guru dengan siswa di gerbang sekolah. Kemudian kebudayaan kita yang sudah kita terapkan yaitu berdoa sebelum belajar. Ada lagi yang sekarang lagi giat-giatnya diterapkan di seluruh Indonesia yaitu literasi di sekolah. Kemudian kalau yang paling menonjol di SMK Negeri 1 Purbalingga adalah adanya disiplin dengan penerapan apel pagi dan sore untuk mengawasi anak-anak kita di lingkungan sekolah. Ya, terima kasih Bu Aida. Selanjutnya Ibu Ira, silakan. Kebiasaan yang baik dilakukan oleh peserta didik sehingga yang sebelumnya contohnya budaya bersapa dan salam budaya salam datang sekolah dan Ya, terima kasih Bu Ira. Ya, terima kasih Bu Ira luar biasa. Silakan ditunjukkan. Selanjutnya Pak Iwan, Pak Iwan ya. Silakan. Iwan. Kita perkenalkan saya kalau budaya positif dari saya adalah perbuatan atau aktivitas yang dilakukan siswa atau warga sekolah yang ada manfaatnya ke depannya. Salah satu contoh penerapan itu yang saya katakan di sini, siswa yang membuang sampah pada tempatnya. Saya Pak. Ya, terima kasih Pak Iwan. Silakan. Ya, masih ada Ibu Ira, silakan. Jadi menurut saya yang maksud dengan budaya positif adalah memerlukan kebiasaan positif di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Atau yang bisa juga kita katakan dengan kebiasaan yang disepakati secara bersama. Dan sebagai contohnya adalah dalam tepat waktu, mengenakan seragam sesuai dengan ketentuan dan beberapa aturan di sekolah lain. Baik Bu, terima kasih. Silakan ditunjukkan Bu. Ya, luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Jadi telah menyampaikan konsep awal mengenai budaya positif. Ya, berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Jadi saya tangkap tadi ada yang mengatakan itu budaya 5S ya. Senyum, sapa, salam, sopan dan santun, kedisiplinan, budaya positif seperti membuang sampah, menjaga ketertiban, seperti saling menghargai dan lain-lain. Banyak lagi budaya positif yang telah Bapak Ibu sampaikan tadi. Jadi kita masuk ke konsepnya. Adapun konsep inti budaya positif yang akan kami sampaikan pada pertemuan hari ini yaitu pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Jadi ini yang kita bahas pada kegiatan kali ini, Bapak Ibu. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar itu sama-sama kita lihat di layar ini. Pembelajaran paradigma baru tentang belajar yang rancang berdasarkan prinsip pelajaran
belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dari psikologi modern untuk memberikan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi memang tujuan dari kurikulum kita yang baru ini yakni bagaimana terwujudnya profil pelajar Pancasila kepada peserta didik kita. Ya, sama-sama kita ketahui ada dimensi profil pelajar Pancasila. Bisa dilihat kurang kecil. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan beragam mulia, mandiri, bertaraf kritis, berkepentingan global, bertanggung jawab dan kreatif. Jadi itu paradigma baru di dalam kurikulum Merdeka, di mana nantinya yang selama ini kita ketahui, mungkin Bapak Ibu pernah menemui bagaimana pembelajaran di kelas itu teacher center ya, atau pembelajaran jurusan. Namun itu miskonsepsinya bahwasanya pembelajaran itu harus student center atau bersaudara siswa. Jadi kita dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan membuat pembelajaran berpusat kepada siswa. Itu berdiferensiasi bahwasanya kebutuhan murid setiap individu atau setiap anak itu berbeda. Karena selama ini kita mungkin ada yang menggunakan teacher center yang kita temui pada beberapa guru atau mata pelajaran. Kedua adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuat karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi yang kita temui, sering kita temui bahwasanya dengan kita memaksakan ataupun menghukum anak, di sini kita kan sering sekali menemui baik di sekolah tentunya, baik dalam kelas maupun di luar kelas, untuk memaksa kehendak kita sebagai guru. Ini mungkin tidak semua, mungkin ada beberapa kepada siswa kita. Namun demikian itu tidak berlangsung lama, baru ya. Itu sementara. Memang dalam waktu itu dia langsung berubah. Namun itu hanya menjadi motivasi ekstrinsik. Maksudnya adalah hanya sementara. Kalau kita lengah sebagai guru, nanti dia akan berulang lagi, ya. Pada saat itu memang dia berubah dan melakukan perbaikan sementara saja. Jadi tidak melalui kesadaran dari intrinsik atau dari dalam diri dia. Namun kalau sudah menjadi motivasi intrinsik dalam diri, itu saya yakin, kita yakin semua, nanti anak-anak atau murid kita nanti memiliki kesadaran dan tidak harus disuruh juga lagi, tidak harus dipaksa. Mereka sudah memiliki keyakinan di dalam diri mereka. Ya, ini mengenai materi paradigma stimulasi respon kebinekaan teori kontrol. Yang pertama, stimulasi stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Sedangkan di teori kontrol itu paradigmanya kebutuhan kita berbeda. Ya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun pada kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perlakukan
guru tidak sebagai suatu kesalahan, namun dari kontrol semua pelaku memiliki tujuan. Selanjutnya orang lain bisa kontrol saya. Pada kenyataannya kita lihat hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain, namun pada dari kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat berjuang dari kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Pada teori kontrol model berpikir menang-menang atau win-win. Jadi memang dalam penerapannya itu kita sering salah miskonsepsi, salah konsepsi terhadap orang lain. Begitu juga dengan diri kita. Menurut pandangan dari Bapak Pendeta Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara bahwasanya guru sebagai penuntun, fasilitator atau pengarah siswa kita. Jadi siswa ini diibaratkan guru petani, siswa adalah benih. Benih itu tentunya kita sebagai guru mengarahkan, menyiram, memupuk. Ya sesuai benihnya. Kalau dia benih jagung, ya akan tumbuh jagung. Kalau padi, akan tumbuh padi. Jadi guru di sini sebagai pengarah. Ya, jadi siswa sebagai garis yang akan ditempatkan sesuai minat dan bakatnya, sehingga nanti di ujungnya profit dari tersebut. Yang selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk melakukan disiplin diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu dilakukan baik dalam keluarga maupun di sekolah. Dengan melakukan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan sendiri yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berpengaruh pada nilai-nilai kebajikan dan kesalahan memiliki motivasi diri dalam perubahan perilaku ke arah lebih baik. Ya, Bapak Ibu mungkin telah mengetahui nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan itu merupakan ya biasa Bapak Ibu yang bisa memberikan pandangannya tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ya, itu apa? Mungkin punya karisma yang dimaksud dengan nilai kebajikan. Menurut saya nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang baik. Ya, terima kasih Bu Naisma. Berarti nilai-nilai kebaikan ya, yang benar sekali. Jadi nilai kebajikan ini itu yang mesti kita yakini dulu di dalam diri, dan nantinya juga besar diri kita akan meyakini nilai-nilai kebajikan ini. Contohnya saja, misalnya di lalu lintas di jalan raya, kita menggunakan helm, bukan ya, Bu ya, helm. Jadi apa alasan kita menggunakan helm? Apakah memang takut nanti ada razia, ditangkap oleh polisi atau ditilang, atau memang untuk keamanan kita, keselamatan kita? Ya, keselamatan, Bu ya, keamanan. Tapi ada motivasi eksplisit tadi hanya karena takut oleh polisi nanti ditilang. Itu baru motivasi eksplisit. Kalau sudah motivasi eksplisit, memang kesadaran diri untuk hal keselamatan dan keamanan. Jadi keselamatan dan keamanan itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Dan hal-hal yang lain. Contohnya pada saat COVID-19 menggunakan masker. Itu bukan karena disuruh pemerintah ataupun memang ada razia, namun memang untuk kesehatan, untuk keamanan dan supaya dan menghormati orang lain. Jadi itulah nilai-nilai kebajikan. Memang ini akan kita sampaikan kepada siswa kita supaya nilai-nilai kebajikan itu memang ada
ada di dalam diri masing-masing, bukan hanya karena sesuatu, ada faktor X-nya. Nah, kita lihat bersama contoh yang diberikan itu dari profil belajar Pancasila yang kita bahas tadi. Yang kedua dari Ibu Primarius program atau BEP itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan lain-lain. Dan yang ketiga keterampilan hidup atau skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif, dan menekan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi itu semuanya kebaikan semua, ya. Kebaikan itulah yang nantinya kita jadikan sebagai motivasi intrinsik. Tentunya nanti kita sampaikan dan kita kepada peserta kita, anak-anak muda kita. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia, ya. Kebutuhan dasar manusia ini segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi sebagai manusia ini di dalam modul yang telah kita pelajari itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga penguasaan, 4 kebebasan, dan kelima kesenangan. Jadi kebutuhan dasar manusia ini begitu pula dengan murid kita, anak-anak murid kita, mereka memiliki 5 kebutuhan dasar ini. Mungkin Bapak Ibu telah menemui di dalam kelas banyak sekali siswa-siswa kita bermasalah, ya, yang ada contoh kasusnya. Contoh kasusnya apa? Bapak Ibu di dalam kelas yang bermasalah. Bisa Bapak Ibu memberikan dalam kelas dunia, bisa memberikan contohnya masalah siswa di dalam kelas berkaitan dengan kebutuhan dasar. Misalnya apa yang dilakukannya menjadi masalah bagi kelas kita. Untuk suatu kesibukan yang sekolah kita harus melakukan selalu dia di waktu kuliah Ya, berarti kurang perhatian Bu, ya. Mungkin dia tidur-tiduran mungkin, ya, atau bermalas-malasan di dalam kelas pada saat gurunya lagi memberikan materi pembelajaran, suasana pembelajaran, namun dia bermalas-malasan atau sibuk sendirian. Ya, kali. Jadi itu salah satunya kebutuhan yang tidak terpenuhi adalah kasih sayang atau rasa diterima. Maksudnya berarti dia kurang perhatian. Tentunya kita sebagai guru mesti kita tangani. Maksudnya adalah tidak kita biarkan berlarut nanti anak itu seperti itu terus menerus. Kita cari tahu kira-kira apa penyebabnya, kenapa anak itu demikian begini. Seperti itu. Tentunya dengan cara dialog kita panggil. Nanti kita cari tahu apakah memang permasalahannya di sekolah atau ada dari rumah, dari orang tua di rumah, dari keluarga. Tentunya nanti masalah-masalah itu nanti akan kita temui nanti di kelas dan di luar kelas juga. Kasih sayang, bertahan hidup, penguasaan, kebebasan. Mungkin juga anak tersebut butuh kebebasan. Mana tahu metode pembelajaran kita yang terlalu untuk mereka ada tidak sesuai nanti dengan minat dan bakat anak kita. Jadi itu yang perlu kita ketahui mengenai kebutuhan dasar manusia ini, Bapak.
dan kesenangan. Mungkin anak-anak kita tidak suka juga pembelajaran yang monotonnya maksudnya hanya membaca menulis terus dari pertama masuk sampai akhir pembelajaran. Jadi mungkin ada metode pendidik atau ada metode lain, metode seperti role playing, ya, metode project based learning yang bisa kita terapkan di dalam pembelajaran. Jadi kemudian dasar manusia membuat permasalahan dalam kelas ada kebutuhan tidak terpenuhi dari anak kita yang bermasalah, yang sering bermasalah tentunya. Selanjutnya motivasi perilaku manusia itu yang pertama motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan, ini hukuman biasanya. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Dan selanjutnya motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Karena sering kita temui Bapak Ibu, contohnya anak tersebut mematuhi aturan sekolah, gitu ya. Dia tujuannya itu hanya untuk mendapatkan pujian, mendapatkan penghargaan, hanya dilihat oleh guru saja. Dia mau mengambil sampah, dia mau contohnya berseragam rapi masuk sebagai laki sesuai dari sekolah. Tapi itu hanya supaya dipuji, supaya adanya penghargaan. Itu saja. Itu namanya baru ekstrinsik, belum intrinsik. Namun kalau sudah jiwanya di dalam hatinya intrinsik, itu sudah mencapai kesadaran. Tidak perlu disuruh lagi, nampak sampah dia ambil. Tidak pun ada guru di dekat dia ambil juga, dia buang ke dalam sampah. Tidak ada guru di kelas, dia tetap mengerjakan tugas dengan baik. Jadi motivasinya sudah dari dalam. Yang kedua, menghindari ketidaknyamanan rumah. Dia datang ke kelas tepat waktu disiplin. Namun dia untuk supaya dapat hukuman. Begitu juga seperti mengerjakan tugas. Dia kerjakan hanya untuk supaya tidak mendapat hukuman. Berarti dia menghindari ketidaknyamanan saja. Belum motivasinya itu belum di dalam diri intrinsik, tapi masih ekstrinsik. Motivasi intrinsik apa? Motivasi yang memang datang dari diri sendiri dan mereka percaya bahwasanya itu nilai-nilai kebenaran itu datang dari dalam diri, kesadaran. Jadi sudah ada kesadaran dari diri. Jadi itulah tugas kita, PR kita Bapak Ibu ya, supaya motivasi yang datang dari diri, kesadaran kita itu memang dari dalam dirinya, kesadaran diri. Tidak harus dipaksa, disuruh-suruh, baru dia mengerjakan apa yang telah disepakati di sekolah. Ya, nah itu tugas buat kita sebagai guru untuk memberikan motivasi kepada kita. Ayat ini yang sering kita temui, ada hukuman, konsekuensi, restitusi ya. Mungkin Bapak Ibu telah mengetahui hukuman, konsekuensi itu sama atau beda? Hukuman dengan konsekuensi sama atau beda? Hukuman dengan konsekuensi sama atau beda? Boleh Bapak Ibu memberikan pendapatnya. Silakan Pak Iwan, bagaimana? Hukuman dengan konsekuensi sama atau beda? Menurut Pak Iwan? Beda ya? Beda. Di mana letak bedanya? Kira-kira hukuman dengan konsekuensi. Kalau menurut saya Pak, ya, hukuman itu nanti jelas dia akan diperoleh apa akibat kepadanya. Kalau konsekuensi ini menurut saya
jelas. Belum jelas ya. Menurut saya Pak. Ya, terima kasih Bapak. Berarti mengenai dampak yang kepada siswa ya, kepada siswa nanti kalau hukuman langsung real nyata ya. Biasanya kenapa? Pusat nampak langsung ya, langsung di tempat. Misalnya apa lagi? Keliling lapangan. Tidak melihat juga keliling lapangan atau orang daerah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman itu ya. Berarti lebih visinya. Yang lain Bapak Ibu, kira-kira hukuman beda atau sama dan bagaimana perbedaannya? Ada lagi? Ya silakan, Pak Maris. Menurut saya hukuman dengan konsekuensi berbeda. Kalau hukuman apa yang dilakukan itu bisa jadi dia sudah mengetahui sebelumnya, dia sudah melakukan hukuman, atau mungkin dia belum mengetahui kalau apa yang dilakukan itu akan mendapat hukuman yang luar biasa. Jadi ada di sini bisa jadi dia sudah tahu kalau yang berbuat itu akan dihukum, atau bisa jadi apa yang dia berbuat itu belum dia ketahui kalau dia akan dihukum. Kemudian konsekuensi itu kalau menurut saya itu tentu dia sudah tahu sebelumnya dan sudah disepakati bersama antara kedua pihak yang memiliki konsekuensi dengan yang mendapatkan konsekuensi. Contohnya misalnya tentang tata tertib sekolah, kita berlaku dia akan mendapatkan konsekuensi apa yang dia lakukan. Jadi itu sedikitnya perbedaannya. Ada perbedaannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi menurut Bapak Ibu tadi, bahwasanya hukuman itu terkait terencana ya. Itu bisa jadi dari guru yang bersangkutan yang menghukum anak tersebut sesuai dengan keinginan saja atau lebih lain. Memang kita sekarang menggunakan kata-katanya yang berbeda, hukuman, konsekuensi, menggunakan kata. Di sini kita lihat yang pertama di sana tiba-tiba murid yang tahu apa yang akan terjadi tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Ini tidak hanya fisik, bisa jadi verbal ya. Verbal itu dengan kata-kata sehingga nanti ada itu dampak psikis pada siswa kita. Konsekuensi rencana disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru sudah meminta murid. Dan yang ini restitusi ya Bapak Ibu. Ini restitusi. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui bagian. Mungkin ada juga proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif untuk mengajarkan murid mencari solusi. Ya sampai di sini sebelum kita lanjut tetap sama Bapak Ibu. Sama ya. Ya jadi ada yang ketiga itu restitusi namanya. Nanti kita akan memperbaiki kesalahan dari murid. Jadi ini adalah kesalahan, namun kita memperbaiki dan mencari solusi dalam hal kesalahan dari murid sehingga nanti ditimbulkan rasa tanggung jawab dan kemandirian kepada murid. Ya sebelum itu kami akan mengadakan sedikit ya Ibu ya. Jika saya ya nanti speaking itu untuk penyemangat saja sebentar. Tepuk 1 nih ya, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya. Bisa 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jelas ya betul. Tepuk 1, tepuk 2. Tepuk, ya ada yang terlambat. Tepuk 3.
Tepuk 3. Nah, terima kasih teman-teman untuk kita semuanya. Ya, itu untuk konsentrasi ya. Melatih konsentrasi kita. Supaya tetap semangat gitu ya. Untuk melanjutkan materi kita ini. Selanjutnya yaitu posisi sebagai guru. Ini sebagai guru kita harus mengetahui ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Adapun posisi kontrol ini yang pertama kita bisa lihat ban buku atau sebagai yang berarti hukuman. Yang kedua teman, ya. Ketiga membuat merasa bersalah. Keempat pemantau dan yang kelima manajer. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini sudah melaksanakan salah satu atau kelima-limanya dari posisi kontrol ini ya. Nah, karena kita posisi kontrol ini yang dimiliki oleh guru. Yang pertama kita lihat sebagai penghukum, ya. Ya ini penjelasannya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah merupakan siswa yang dapat lebih dengan murid-murid lebih. Jadi sebenarnya dalam kasus pelanggaran yang dirasakan oleh siswa kita, masalah-masalah di sekolah, itu biasanya yang membedakannya adalah kata-katanya, ya biasanya pertama. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menemukan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau tak diri. Bisa jadi contohnya siswa kita yang pertama Ari itu terlambat contohnya. Ibu gurunya atau guru yang mengatakan, Ari sudah sekian kali kamu terlambat. Ibu merasa kecewa dengan kamu. Ya, itu contohnya. Jadi dia merasa bersalah. Namun yang ketiga itu teman. Guru pada sini tidak akan menyakiti, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Posisi di sini berupa hubungan lain antara guru dan murid. Ya, melalui kasus tadi, posisi teman ini mudah memaafkan. Kalau posisi teman ya, Ari, ya kamu sekarang boleh masuk. Silakan ikuti aturan sekolah demi ibu, demi bapak. Jadi itu dia dekat. Namun ada yang selanjutnya pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita menjawab atas perilaku orang-orang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensinya. Pemantau ini yang mengawasi bagaimana tingkah laku sehari-hari murid di sekolah. Yang selanjutnya manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas pelaksanaan sendiri. Manajer ini nanti ya seperti kasus tadi, dipanggilnya anak tersebut, ya nanti pada saat jam bukan di jam kelas, misalnya ke kantor atau ke ruang guru. Ari nanti temui bapak di ruang guru. Oke. Dipanggil anak tersebut, kita tanya dulu bagaimana kabarnya, sudah makan belum ya. Nanti kita tanya, tahu tidak kenapa Ari dipanggil ke kantor? Tidak tahu Pak. Setelah itu tahu Pak. Ya tadi Ari terlambat masuk kelas Bapak.
contohnya. Apakah benar kecuali ya benar Pak? Jadi kita akan menanyakan nanti, akan tidak lanjut kepada nanti segitiga diskusi. Bagaimana tahapan-tahapan itu supaya anak ini yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tidak ada masalah, dan yang nanti ketiga menanyakan keyakinannya pada saat ini keyakinan jelas. Kira-kira Bapak Ibu di sini posisi mana yang sering Bapak Ibu laksanakan? Ya, mungkin boleh dibuat di kertas juga ya, nanti mau juga nama Bapak Ibu ya. Posisi kontrol yang sering, mungkin pernah yang lain juga pernah laksanakan, namun yang sering Bapak Ibu lakukan selama ini atau beberapa waktu ini, ya. Silakan dibuat nanti posisinya dan buat nama di bawah ya. Posisinya yang sering, yang selama ini menang Bapak Ibu. Satu aja, satu saja yang sering, yang paling banyak muncul. Ya, yang paling sering, dibuat nanti posisi kontrolnya dan nama Bapak Ibu di bawahnya. Kecil aja namanya. Nanti tidak usah di apa, nanti saja ya. Nanti jelaskan. Karena berkaitan nanti dengan materi kita yang terakhir itu kelas dan cerita sosial itu. Ya, ini biasanya dalam hal menangani permasalahan siswa kita ya. Misalnya Bapak Ibu sebagai guru mata pelajaran, sebagai wali kelas, atau BK menangani permasalahan siswa kita di sekolah, itu tentunya ya berbeda-beda caranya. Jadi caranya memang berbeda-beda kita. Ya, tidak ada yang disalahkan satu ataupun yang lainnya. Tapi kita hanya berbagi di sini, akan berbagi pengalaman gitu ya. Yang pernah atau yang sering. Ya ini penjelasannya sedikit Bapak Ibu. Biasanya ini yang membedakannya itu dari hal pemakai kata-kata, kata-kata dan juga tindakan. Kalau hukum biasanya mungkin kata-katanya lebih keras ya, ataupun bisa-bisa tegas, tidak tegas. Biasanya berdampak juga pada fisik atau psikis. Misalnya kalau anak kita mungkin ada yang kebal ya dengan kata-kata, tapi ada juga yang masuk ke dalam hati ya, dengan kata-kata, karena dia berdampak kepada dia. Namun ada juga yang memang sudah kita katakan dia juga tidak ada pengaruh apa-apa. Pembun rasa bersalah biasanya ini dilaksanakan oleh guru menyinggung peserta kita, biasanya menggunakan kata-kata yang tidak terlalu keras, namun peserta kita merasa dia tidak nyaman gitu ya, merasa bersalah ya dengan tindakan bisa, atau kita diamkan, tidak kita sama-sama ya,
Jadi itu membuat dia nyaman. Namun kita tidak ada kopiah, kalau tadi langsung, tapi setelah itu tidak. Teman ini lebih dekat lagi ya. Nanti kalau teman ini biasanya tergantung siswa kita, ketergantungan. Ada juga yang merasa wibawa selalu juga berkurang ya. Misalnya dia dekat sekali, dimaafkannya saja perilaku siswa. Namun itu ada juga negatifnya. Jadi kalau ada gurunya, dia nanti tidak ada gurunya, dia tergantung. Dari gurunya dia merasa kehilangan, gitu ya. Kalau teman biasanya tidak mau dengan ibu ini, tidak mau dengan bapak ini, maunya dengan ibu yang dekat dengan dia. Pemantau ini biasanya selalu mengawasi dan juga ikut bertanggung jawab untuk mengawasi perilaku siswa kita. Siapa yang melanggar peraturan? Tentunya posisi pemantau ini nanti melihat dan juga akan menanganinya dengan memberikan konsekuensi. Dan yang terakhir manajer ini tentunya tidak hanya melihat siswa tapi mempersilahkan siswa untuk mempertanggungjawabkan dengan memberikan solusi supaya lebih baik lagi ke depannya, menasihati, berdialog ya, memberikan solusi kepada siswa supaya ke depannya tidak diulangi lagi dengan cara menanyakan kepada siswa itu sendiri apa kira-kira yang akan dilakukannya supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu. Jadi dia manajer memang, misalnya dia ada yang terlambat, contoh menjaga jarak sekolah, ada anak terlambat, Pak Luman menggunakan kata kasar kepada siswa tersebut, lalu Pak Luman mengambil sepatunya itu sesuai tidak sesuai warna, sebenarnya warnanya putih ya, mengambil sehingga anak ini seharian berkaki ayam itu memakai sepatu. Setelah itu siswa ini juga disuruh keliling lapangan gitu ya. Jadi itu menghukum berarti posisi Pak Luman. Namun kalau posisinya seorang manajer, tentunya peraturan tetap ditegakkan. Namun bagaimana supaya anak ini menyadari bahwa itu dia melakukan kesalahan dan memperbaikinya dengan cara berdialog dari segi tiga institusi nanti. Ya silakan ditempel Bapak Ibu. Ya boleh ditempel ke depan. Ya ini nanti ditempelkan saja ya, ditempelkan saja. Silakan Bapak Ibu saudara sekalian. Di sini Bapak Ibu dulu ya. Ya, sudah semua betul ya, Bu Tidak. Ya, menghukum ya, memantau, menghukum teman. Ya, terima kasih Bapak ya. Jadi di sini kalau saya lihat simpulkan itu lebih banyak penghukum ya. Nah, selama ini posisi itu yang belum tercatat. Jika ada yang manajer tadi, berarti dia sudah bisa jadi kepala sekolah. Ya. Namun itu posisi ini tentunya masing-masing kita tentu ada melaksanakan salah satu dari posisi kontrol itu.
Yang bisa kita lanjutkan Bapak Ibu? Saya. Yang selanjutnya keyakinan jelas. Itu adalah prinsip yang dipegang oleh satu kelompok atau komunitas dalam proses pendidikan ini mencakup komitmen untuk saling mengerti bersama penanggung bersama maksimal, mendukung pembelajaran aktif. Keyakinan juga disiplin dan disiplin pertumbuhan bersama. Di kelas 20 lagi, yang Bapak Ibu selama ini ketahui itu mungkin ada peraturan kelas ya, peraturan kelas mungkin atau kontrak belajar ya, kontrak belajar. Kira-kira apa tujuannya itu? Mamidah apa tujuannya membuat peraturan kelas atau kontrak belajar? Supaya usaha untuk pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Biasanya itu yang membuat ibu sendiri atau dari siswa? Saya sendiri juga Pak. Sendiri ya? Mereka pengajarannya siswanya kalau misalnya ada yang mau diganti boleh kita mengajukan pendapat. Baik. Jadi memang peraturan kelas dan keyakinan kelas berbeda. Peraturan itu biasanya dibuat satu pihak dari guru saja. Peraturannya ini kalau tidak melanggar ini dan lebih bersifat konkret. Sedangkan keyakinan kelas ini itu dua arah. Tentunya dari siswa aja yang membuat. Nanti diharapkan ini kami mohon juga contohnya ibu wali kelas ataupun ibu mata pelajaran di sistem kelas itu dibuat keyakinan kelas yang ditempel ya. Tahapannya pembentukan itu namun sebasa berupaya berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah warga kelas diberikan satu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini pertama sekali Bapak Ibu menjelaskan konsep kepada siswa apa itu keyakinan kelas. Memang berbeda dengan peraturan. Ini lebih masalah universal sedikit saja. Jadi nanti itu caranya boleh pakai kertas ini, kertas tempel atau cara itu masing-masing. Boleh dari kertas lain ya, atau nanti boleh juga dituliskan di papan tulis. Jadi nanti setelah dibuat masing-masing siswa itu satu orang. Misalnya Andi dibuatnya itu sopan santun, Rudi dibuatnya jujur, Elda dibuatnya bertanggung jawab atau disiplin oleh Rio ya. Nanti satu itu ditempelkannya ke papan tulis. Setelah itu disortir oleh bapak atau ibu guru yang ada di kelas atau di seleksi yang sama itu dibuang. Nanti setelah disortir itu menjadi keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan positif. Apa itu pernyataan positif? Tidak menggunakan kalimat tidak, jangan, tidak boleh, dilarang ya. Jadi positif. Kemarin saya sudah laksanakan di 10 TTL ya. Ini ada aplikasinya. Jadi yang dibuat contohnya yang dibuat oleh kelas 10 kemarin 10 TTL itu yang pertama disiplin dan tepat waktu. Bukan dibuatnya tidak boleh terlambat atau jangan terlambat ya. Yang kedua saling menghargai atau kita saling menghormati. Bukan dilarang mengganggu orang lain. Ketiga dibuatnya oleh kelas tersebut yaitu bertanggung jawab ya. Menjaga kebersihan. Bukan tidak boleh membuang sampah ataupun dilarang membuang sampah. Namun jagalah ya. Yang lain contohnya apa kita keyakinan kelas yang positif kalimatnya selain itu. Contohnya keyakinan kelas. Yang positifnya. Membuang sampah pada tempatnya ya. Amin. Kita menjaga kebersihan. Apalagi
menjaga integritas ya, kalimat positif. Yang lain Pak Ibu, misalnya kalau dikatakan tidak mencontek, berarti positifnya apa? Jujur ya, jujur dalam bertindak dan berkata atau dalam perkataan dan tindakan. Ya itu contohnya kayak positif dalam keyakinan jelas. Jadi bisa kita Bapak siap Bapak Ibu untuk membuat keyakinan jelas di dalam praktik? Siap ya? Siap. Jadi itu tujuannya yang pertama memang diletakkan di kelas supaya diikuti oleh siswa dan juga nanti siswa bertanggung jawab atas itu. Karena dari mereka yang membuat, bukan dari satu arah buku saja ya. Mereka yang membuat nanti kita sortir mana entah 5 buah atau 6 buah yang menjadi keyakinan kelas ya. Jadi memang beda dengan satu sekolah beda. Sekolah kita di kelas. Jadi tiap kelas berbeda ya. Misalnya kelas ini ditempel kelas berikutnya. Karena kita juga mungkin kelas bisa dijelaskan per kelasnya. Nanti nggak boleh pakai kertas ini dengan cara lain, nggak boleh dengan kertas lain, nggak boleh. Setelah melaksanakan ditempel dan disortir, lalu anak-anak kita buatkan seperti komitmen bertanda tangan yang ditandatangani oleh semua warga di kelas itu supaya nanti bertanggung jawab atas yang dibuatnya. Nah, gitu Ibu, untuk mengurangi juga nanti mereka tidak tahu atau bahkan siswa ini kadang-kadang dia ngomong mengamuk saja tidak tahu ya apa yang harus diperbuatnya. Yang dilakukan itu salah apa tidak? Boleh ya fleksibel dirubah boleh. Misalnya Bapak Ibu ingin merubahnya dalam suatu waktu tidak ada yang ditambah atau diperbarui boleh. Jadi kayak ini fleksibel ya. Ya ini yang terakhir itu segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru akan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi begini Bapak segitiga restitusi ada 3 tahapan. Apa gunanya? Jika murid kita melanggar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, bisa kita laksanakan segitiga restitusi. Ini merupakan tawaran atau salah satu cara untuk menangani siswa kita ya, dengan berdialog. Yang pertama itu harapannya adalah menstabilkan identitas ya. Yang kedua validasi tindakan yang salah dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Kemarin saya juga sudah melaksanakan segi restitusi. Bisa kita lihat bersama ya video baru. Ya ini ya tahapannya, langkah-langkahnya menstabilkan identitas bagi dasar dari segitiga bentuk berubah identitas anak dari orang gagal karena kesalahan menjadi orang yang sukses berbuat salah tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan itu. Contoh kata-katanya kesalahan seperti itu kita bisa menyelesaikan ini. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Tidak didikan kita lakukan dengan satu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, kamu pasti punya alasan apa-apa itu. Jadi kita gali alasan mereka untuk validasi dengan salah. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Teori kontrol yang menanyakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan 3 lagu yang salah telah divalidasi, maka anak-anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Kamu mau menjadi orang seperti apa? Nanti kita lihat dulu ini salah satu video. Ini skenario saja ya, skenario yang dibuat melalui 2 kasus. Ini kata saya rasakan kemarin itu skenario-nya dibuat. Yang pertama adalah kasus terlambat dan yang kedua kasus ya, ini salah satu skenario. Lestarian adalah satu
BK. Ya, jadi ini dialognya ya. Yang kemarin finalnya hujan. Ya, nanti kami sampaikan kembali bagaimana apa saja yang ditanyakan. Jadi ada dialog tadi contohnya itu Lestarida kelas 10 UKP, dan juga yang kasus kedua itu ini yang mencontek ya. Ini mencontek kasus kedua Ainil. Nanti kita lihat mencontek dia di dalam pembelajaran. Ya, ini Ainil Ifda, dia mencontek dalam pembelajaran, dalam ujian atau ulangan ya. Jadi pertama sekali kita tanyakan dulu kabarnya, gitu ya. Kita memanggil dia kenapa dipanggil. Kemudian kita tanyakan dulu, yang pertama menstabilkan identitas dulu ya. Kita bilang juga, apakah benar dia melakukan itu? Benar, berarti dia sudah menstabilkan identitas dengan cara apakah yang kamu lakukan itu telah baik atau tidak baik? Tidak baik ya. Jadi memang kita sampaikan lagi baik sesuai dengan ya, itu beberapanya. Ya, ini tanggapan dari kita setelah melaksanakan segitiga restitusinya. Jadi ini tahapannya menstabilkan identitas, yaitu kita menyampaikan kepada memang setiap orang manusia itu sempurna, setiap orang pernah melakukan kesalahan, betul kan? Jadi bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan, bapak juga pernah melakukan. Jadi kita stabilkan dulu identitas mereka, kita stabilkan, lalu kita menanyakan. Yang kedua, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu, ya. Kita tanyakan alasan tidak. Seperti yang kasus pertama tadi, Lestarida, ternyata dia tidurnya larut malam, ternyata dia main HP kemalaman, ya. Itu alasannya. Lalu kita tanyakan keyakinan kelas mana yang kamu langgar. Kira-kira Lesta yang ada disiplin dan tepat waktu Pak, ya. Begitu juga Ainil tadi siswa kita kedua, jujur Pak dalam setiap tindakan, itu yang dilanggar kan? Berarti ada yang dilanggar salah satu. Jadi kita ada dasar membuat keyakinan kelas itu, ada dasar kita menanyakan siswa, karena yang membuatnya adalah mereka sendiri ya, keyakinan kelas. Lalu yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelasnya tadi. Baru lagi menanyakan kira-kira apa yang akan kamu lakukan supaya tidak terlambat lagi, supaya tidak mencontek lagi ya. Itu datangnya dari mereka yang menyampaikan apa yang akan mereka lakukan. Contohnya Pak, kata yang tadi siswa kita pertama,
hari saya akan tidur lebih cepat Pak. Main HP-nya dikurangi Pak. Memasang alarm. Itu dari mereka. Begitu juga email. Saya tadi alasannya tidak belajar, makanya dia mencontek. Saya akan belajar di rumah Pak. Tidurnya lebih cepat, tidak main game. Dan tentunya berdoa kepada Allah SWT sebelum melaksanakan ulangan. Jadi solusi itu dari anak itu tadi memberikan solusinya ya. Guru hanya memberikan penguatan terhadap apa yang dilakukan. Lalu ditanya lagi, mulai kapan kamu akan melaksanakan itu? Hari ini Pak katanya. Berarti dia sudah menyatakan keyakinan dari dirinya. Berarti dia sendiri yang berarti sudah ada rasa tanggung jawab, melaksanakan tanggung jawab, ya. Ya, jadi itulah segitiga diskusi. Nanti bagaimana kita melihat perubahan sikap dari yang siswa kita tadi? Kita melakukan evaluasi ya. Kita pantau lagi besoknya. Apakah dia masih terlambat? Ya. Kita lihat besoknya tadi. Ternyata dia tidak terlambat, karena dia sudah meyakini dari dalam dirinya. Satu lagi tadi yang menjadi tadi, pada saat ulangan berikutnya dia tidak menjadi lagi, karena kita memberikan solusi atas apa yang dilakukan. Jadi sehingga kita di sini ada bentuk penawaran daripada penanganan dari kasus atau masalah siswa kita ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan hari ini. Untuk selanjutnya jika ada pertanyaan kami persilakan Bapak Ibu dalam materi ini. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Ya, silakan. Menjelaskan tentang penerapan keyakinan jelas. Jadi sesuai dengan yang Bapak lakukan itu tentu setiap guru membuat seperti itu ya. Jadi setiap guru membentuk keyakinan jelas sesuai dengan kesepakatan mereka. Jadi kalau menurut saya, hemat saya, jadi kalau setiap guru memberikan hal seperti itu, otomatis hampir semua hampir sama ya Pak ya, antara guru dengan guru lain. Jadi kita kumpulkanlah itu dan kita buat semacam panduannya gitu kan Pak. Ya biasanya kan bisa. Lalu kita satu usaha sudah ditetapkan lagi kelas yang mana. Jadi kalau menurut saya mungkin kalau satu saja, kemudian disepakati bersama. Kalau setiap guru tentu kalau kita udah bikin kan bersama ada isinya hampir sama saja. Ya satu kelas satu. Jadi makanya kita biasanya awal di kelas itu ada kelasnya. Siswa kita sekarang mau bikin kelas kan? Bikin kelas kan mapelnya. Jadi guru mapel atau yang kelas itu, guru kelas itu yang akan bertanggung jawab. Ya, yang ini kelas. Ya, kelas itu satu ya, satu yang masalahnya. Satu. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Risma atas pertanyaannya. Jadi memang setiap kelas itu satu nanti dibuatkan keyakinan kelasnya. Nanti anak kita yang masuk di kelas itu dia akan mengikuti keyakinan kelas yang ada di kelas tersebut ya. Ya, itu dapat kami sampaikan untuk tahapan refleksi ini. Nanti akan kami minta kepada Ibu untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya ini refleksi yang refleksi nanti juga tanggapan kami mohon tanggapannya tentang materi yang telah sampaikan pada kegiatan ini. Ya. Ya, demikian untuk materi pada hari ini kami sudahi. Banyak maaf atas
saya guru kimia di SMK Negeri 1 Kota Balingka. Setelah mengikuti kegiatan seminar budaya positif yang dipaparkan oleh Pak Irfan Afandi sebagai calon guru penggerak angkatan 11, maka ada beberapa hal yang dapat saya dapatkan. Yang pertama yaitu setelah mengikuti kegiatan ini, saya merasa mendapat banyak hal baru, pengetahuan baru yang bisa saya terapkan nanti dalam mengajar di kegiatan sehari-hari. Kemudian untuk selanjutnya saya akan melakukan membuat keyakinan kelas untuk menerapkan disiplin positif dan budaya positif di dalam pembelajaran saya. Kemudian keyakinan kelas yang akan saya buat adalah hasil dari musyawarah saya dengan anak-anak untuk dilaksanakan bersama di dalam pembelajaran di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nurlisa. Saya mengajar bahasa Inggris di SMK 1 Kota Balingka. Jadi hari ini kami telah mengikuti seminar budaya positif yang diberikan materinya oleh Pak Irfan. Ada banyak hal baru yang saya dapatkan di sini, dan salah satunya yang paling saya sukai dan sangat menarik adalah segitiga restitusi. Hal ini insya Allah akan saya terapkan di dalam penerapan kelas kami, dan bagaimana caranya kita menghadapi beberapa siswa yang bermasalah dan berbagai macam lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamidah. Saya sebagai guru matematika di SMK Negeri 1 Kota Balingka. Setelah Pak Irfan Afandi memaparkan budaya positif di lingkungan sekolah ini, saya mendapatkan banyak wawasan. Dalam penyampaian materinya menarik, mudah dipahami, dan memberikan contoh-contoh dalam pembelajaran. Nah, banyak sekali wawasan yang telah saya dapatkan di sini. Contohnya itu bagaimana itu hukuman itu, bagaimana konsekuensi, dan apa juga yang dimaksudkan dengan restitusi. Nah, setelah mengikuti ini, saya akan membuat keyakinan kelas dan keyakinan kelas saat saya mengajar. Nah, demikian refleksi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.